Perkenalkan, nama saya Didik Pratandyan dari kelas T4 SM4603, dan di sini saya akan melakukan praktikum dari mata kuliah PMI CL3. Di sini kita akan membuat Microsoft Live Web mulai dari register, login, dan juga forgot password. Juga nanti ada leaderboard dan satunya lagi. Oke, kita lanjut. Kita langsung mulai aja di bagian register. Nah, di sini saya sudah membuat tiga kanvas, yaitu login, register, dan juga forgot password. Nah, oke, kita mulai aja dari register. Nah, di sini register apa yang harus disetting? Sebelumnya kita harus download file-file yang ada di sini. Nah, ada playfab.com, itu nanti bakal kedirect ke sini. Kita harus login dulu untuk mendapatkan tampilan seperti ini. Lalu ada juga GitHub. GitHub itu untuk mendownload coding-codingan yang ada di sini. Nah, ini di-download dari GitHub. Downloadnya itu kalian tinggal tekan ini dan bakal langsung masuk di download kalian yang ini. Lalu ada ini paling cuman cara menginstal Playfab SDK sih ke dalam Unity kalian. Berapa kali ini? Bukan menginstal sih, lebih tepatnya mengekspor ya. Oke, sepertinya itu aja. Kita lanjut ke bagian register. Nah, untuk register ini kalian harus membuat satu kanvas dan juga panel untuk register. Kemudian kalian tinggal setting dia mau kayak gimana. Misalnya image itu backgroundnya seperti ini, kemudian ada teks itu isinya kayak judul, email, display name, username, password, dan confirm password. Itu kalian buat dengan UI text nih. Salah. Kemudian tadi image itu kalian bisa akses di bagian, nah ini kalian bisa tambahin di sini. Kemudian input field. Nah, ini yang penting nih, input field itu seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 itu input field. Cara masukin input field lewat mana? Nah, lewat sini. Jangan yang text message pro, yang ini aja nih, input field yang ini. Oke, kalian tinggal setting aja seperti ini. Atau mau tampilannya bebas, ya terserah kalian aja sih, sesuai referensi kalian. Nah, kalau udah, kita langsung ke bagian tombol. Nah, ini submit, ini tombol. Tambahinnya tuh lewat legasi button. Nah, di sini button. Terus kalian tinggal setting aja sesuai preferensi kalian. Dan kemudian ada di sini panel sukses. Kita tinggal bikin panel sukses, itu isinya image, background, teks ini tuh isinya sukses. Nah, ini semua continue, ini tombol. Gitu juga dengan valid email. Nah, valid email paling yang bedain valid email, username, dan lain-lain sebagainya di bawah ini. Bedanya tuh ada di bawah sini. Invalid, misalnya valid username itu ya jadi kayak seperti ini, valid email seperti ini, dan lain-lain dah. Oke, terus ini sudah selesai. Nah, untuk login ini ya mirip seperti kayak ini adalah sebuah tombol untuk mengakses panel login. Jadi kalau kita tekan si submit login ini, dia bakal munculin panel login dan matiin panel register. Oke, sip. Nah, selesai. Seperti itu, kita tinggal setting aja nih. Jadi untuk settingan awal kalian buat dulu empty object, terus kalian namain user manager. Nah, di sini kalian masukin codingan. Nah, sebelumnya codingannya itu diambil dari Setgil Coder. Ini misal Playfab Register nih, kita ambil yang ini, Playfab Register, terus kalian masukin ke dalam sini. Nah, Playfab Register. Nah, ini sip. Terus kalian tambahin lagi Playfab Login. Caranya di sini ada Playfab Login, kemudian Playfab Leaderboard ini, dan juga forgot password. Terus sisa duanya itu masalah activation calculation tuh di atas. Nah, calculation ambil yang score. Terus activation itu ngambil yang load scene pertama nih, load scene biasa. Oke. Terus kalian tinggal tambahan dan jadiin script doang, udah selesai. Kemudian lanjut ke user manager. Nah, di user manager ini kita masukin 3 script. Ada Playfab Register, login, dan juga forgot password. Nah, untuk
register, kita settingannya tuh seperti ini. Nah, ada Playvape ID, itu dapatnya di mana? Nah, itu sebelumnya kalian harus login dulu di bagian playvape.com. Nanti bakal muncul tampilan seperti ini kan. Nah, kemudian kalian buat studio baru. Nah, studio name-nya namain, selesai. Nah, terus udah game baru sih kayaknya. Pokoknya nanti bakal muncul seperti ini. Terus ini ada ID, kalian tinggal copy. Ini tinggal di copy nih, terus paste ke bagian Playvape ID. Sip. Kemudian kita tinggal masukin register setting, tuh ada email input, username, display name, password, confirm pass. Nah, ini tinggal masukin input field yang tadi nih, ini yang 1 2 3 4 5 nih. Jadi sesuai namanya email input, kita input email. Tadi ada username input username, masukin sini dan lain-lain sampai confirm pass, input confirm, dah selesai. Terus ini tinggal dicentang, selesai kan. Nah, lalu di bagian sukses setting ada register sukses. Ya, ini kayak misalnya kalau kita tekan submit, sukses gak? Kalau sukses dia bakal munculin si suksesnya. Suksesnya itu didapat dari yang ini sukses. Bentar. Nah, tuh. Begitu pula dengan error. Kalau misalnya register error, dia bakal munculin valid email. Kalau display name-nya error, bakal muncul valid display name. Terus username bakal muncul username, password, dan confirmation password bakal munculin valid confirm password. Dah segitu. Kalau di bawah udah nggak ada lagi sih. Selesai. Nah, ini untuk user manager selesai. Kita lanjut ke bagian submit. Nah, tombol-tombolnya nih. Untuk tombol ini, tombol submit sih kita tinggal masukin, saya ulang aja lah ya. Ini kita nonin aja dulu, coba. Nah, untuk submit itu kita tinggal masukin user manager ke Playvape register. Terus kita masukin info register. Nah, kita pilih yang info register buat masukin data akun yang ada di sini ke dalam sini. Cara ngelihatnya itu gimana? Kalian tinggal masuk ke sini, users and roles. Bentar, agak ngelag. Pokoknya masuk aja dulu. Nah, nanti kalian tinggal masuk ke players, terus kalian tekan search ini. Di sini kalian bisa lihat data-data player yang sudah pernah registrasi. Nah, misalnya ini nih ada Didik nih. Ini ada data-data dari player yang namanya Didik. Misalnya ada login email, ada username, passwordnya juga nanti bisa dilihat di. Sebenarnya nggak bisa ya. Coba kita tes dulu ya. Terus sepertinya itu aja sih. Oke, itu aja ya. Coba kita tes. Kita gedein aja dulu email. Misalnya emailnya sebentar, namanya siapa ini? 789. Oke. 789 display name, username I123, passwordnya. Nah, kalau misalnya kita kosongin password confirm, submit nggak bisa dong karena nggak ada password. Jadi kita harus isi passwordnya dulu 1212. Nah, coba kalau tetap submit, dia bakal munculin password doesn't match karena confirm passwordnya belum ada isinya, atau mungkin salah. Nah, kalau udah kayak gini nih, tinggal submit aja nih. Tek submit, invalid, belum salah tadi, ini belum. Mohon maaf lupa. Oke, 349 freeware. Oke, submit. Nah, bakal sukses. Ini kita tinggal ke direct login. Nah, di sini tinggal langsung login aja. Tapi sebelum itu kita ngecek dulu nih, apa playernya udah masuk ke sini dengan cara tekan search. Nah, ini freeware yang tadi nih. Tuh, free 123 sip. Registrasinya udah selesai. Kita lanjut ke bagian login.
Nah di login ini settingannya seperti sebentar, ini matiin aja dulu. Oke, loginnya settingan sama aja, mirip dengan register, cuma bedanya itu dia cuma minta email dan juga password. Jadi di sini kita tinggal bikin teksnya seperti biasa, judul, login, email, password. Terus input fieldnya cuma 2 karena ada 2 doang untuk diisi, input email juga password. Lalu kita lanjut ke bagian forgot password. Nah di sini ada forgot password nih. Ini tombol buat munculin si panel forgot password dan matiin panel login. Jadi kita bakal langsung direct ke forgot password. Oke, selesai. Kita register. Nah register ini paling tombol buat matiin si login dan jalan register, dia bakal direct ke register lagi. Untuk submit tombolnya seperti ini, sama aja, paling tinggal ganti doang ya ke login. Suksesnya sama aja juga, sip, filenya juga sama. Oke, kita lanjut ke bagian user manager. Nah di user manager ini kita masukin tadi script playfab login. Nah settingannya tuh seperti ini, playfab ID seperti yang kalian tahu, kalian bisa ngambil di bagian tadi di awal ya, sebelum ini. Sebentar, mana ya? Nah di sini tinggal diambil doang, di copy paste. Nah email input password input, kan tinggal masukin input field tadi, input email input password di sini. Terus untuk sukses setting itu tinggal masukin di bagian submit tadi. Sebentar, ada salah. Nah masukin sukses game object aktif, field aktif juga, sip, gitu aja. Dan terakhir udah sih selesai. Nah jadi coba kita tes dulu dengan apa yang sudah kita buat tadi, kayak freeback.9mail.com, passwordnya tadi 1122. Oke, kalau misalnya kita login sukses. Nah kalau kita continue, dia tuh bakal masuk ke scene baru namanya leaderboard. Cara agar kalau kita tekan continue masuk ke leaderboard itu, pertama kalian bikin game empty object baru, terus terserah namanya apa, terus kalian masukin script activation load scene. Nah kalian masukin ke sini. Nah itu udah jadikan activation load scene. Lalu tinggal kalian ubah di bagian login, submit, bagian sukses. Nah di sukses ini kan ada tombol kan continue. Nah ini tombolnya itu kalian tinggal ubah aja nih eventnya. Jadi masukin load scene, terus kalian ubah, kalian cari yang activation load scene, terus pilih yang load scene. Nah ntar di bawah ada panel kosong, kalian tulis aja nama scene yang akan dibuka gitu, misalnya leaderboard. Ya leaderboard. Oke, sip, selesai. Terus apa lagi ya? Nah ntar kalau misalnya kita tekan continue, dia bakal masuk langsung ke scene baru, leaderboard. Oke, itu untuk login. Nah untuk forgot password kita coba lagi ya, forgot password. Nah forgot password ini gampang aja sih, kalian tinggal masukin image itu tadi sama aja, teks, judul, paling judul sama email doang, selesai. Kemudian ada input field itu satu doang, untuk emailnya doang. Oke, ini emailnya doang. Terus back itu paling kembali ke login. Terus submit itu tombol juga sama aja. Nah kita langsung aja ke user manajernya nih, di bagian script playfab forgot password yang udah kita masukin tadi. Untuk playfab ID kalian tinggal cari, gampang aja tuh kayak tadi aja, tinggal di copy paste di sini, dan out setting email, masukin input field email, masukin. Kemudian di sukses setting kalian tinggal masukin event baru, sukses masukin ke sini, game object saat aktif. Dan juga untuk error sama aja, kalian masukin event baru, file email, masukin game object, dan di checklist. Sudah, itu aja, selesai. Terus nah ya untuk di bagian forgot password, jadi untuk semua ini kayaknya kita butuh akun email yang aktif untuk mengakses forgot password, karena kalau nggak aktif dia nggak bisa mengirim email untuk mengganti passwordnya. Jadi ya harus email aktif yang dikirim, yang dibuat di dalam
register. Oke, kita lanjut aja nih di bagian sini. Ini kan udah ke setting. Jadi sebelum kalian play, kalian harus setting dulu di bagian private ini, private SDK ini. Coba kalian buka dulu di bagian share. Nah, di bagian share ini kan ada 4 nih, cek di public, resource, dan juga private. Nah, di sini ini harusnya masih kosong nih. Kalian masukin dulu title ID. Title ID itu kan dapat di sini, title ID. Nah, untuk developer secret key itu kalian cek di sebentar. Bukan sini. Itu player economy dashboard. Baik, ternyata saya lupa gimana untuk mencari secret key, dan tadi ternyata itu di bagian sini nih. Kalian tinggal masuk ke title setting. Nah, di sini ada secret key. Secret key-nya bakal seperti ini. Nah, ini kalian kasih aktif, kemudian show. Nah, ini kalian tinggal copy dan paste ke sini nih. Di paste udah kan selesai. Itu udah settingannya udah selesai, dan kalian bisa langsung mulai aja. Apa bisa atau enggak? Jadi untuk registrasi tadi udah ya, login juga udah, forgot password sekarang ya. Oke. Jadi untuk forgot password dia bakal seperti ini ya. Bentar. Ya. Jadi seperti yang tadi, akun saya namanya freeback ya, freeback789@gmail.com. Nah, kalau kita submit, oke, sukses login. Nah, dia bakal ngambil data player yang ada di sini. Nih, bukan ngambil sih, ngelihat kalau misalnya akunnya benar. Nah, ini benar kan, dia bakal munculin sukses. Kalau misalnya akunnya salah, dia bakal munculin fail ya. Jadi coba kita ke sukses dulu. Nah, ini berarti udah masuk ke email kita. Ini seperti yang kalian lihat, akun saya, akun aktifnya freeback 9. Jadi coba kita lihat Google Mail, ada masuk. Nah, ini Jolo 3 account recovery, ini untuk mereset password yang tadi itu ya, repeat password. Jadi tadi passwordnya 121 dulu ya. Oke, kita jadi 0000 aja lah ya, 0000 reset password. Sip. Nah, ini reset. Ini berarti udah ke reset. Oke, kita lanjut aja. Tekan login, balik login. Nah, ini tadi kita mau coba ya forgot password itu. Kalau misalnya dia freeback 789, ini kan tadi ada 2 akun ya, freeback sama Didik. Kalau misalnya kita pakai akun lain kita ya, yang belum terdaftar, apakah bisa? Kayak arin.com, bisa nggak? Nggak bisa, karena belum terdaftar. Ya udah, kita balik nih. Oke, jadi pakai akun freeback 789@gmail.com. Passwordnya coba kita pakai yang lama ya. Kalau kita pakai yang lama itu nggak bisa. Nah, invalid email or password. Jadi kita harus pakai password baru yang udah kita ganti tadi di email. Nah, kita login. Nah, loginnya sukses, continue. Sekarang kita masuk ke bagian leaderboard. Oke, sip. Untuk leaderboardnya itu paling settingannya itu tinggal seperti ini doang. Pertama kalian buat create empty object, load scene itu paling activation load scene. Nah, ini sepertinya bisa activation load scene. Kemudian user manager. Nah, di user manager ini ada 2 tambahan script baru ya, namanya calculation score dan juga private leaderboard. Oke. Nah, untuk settingannya tuh sebentar. Jadi kita buat dulu kanvasnya. Nah, kanvasnya itu pertama ada image, kedua teks itu seperti biasa score. Nah, ini score dalam bentuk teks biasa aja. Kemudian ada pop-up sukses, dan juga sebentar ini salah ini hierarkinya sini. Oke, sukses, tik bakal sukses. Kalau gagal ya gagal. Sebentar. Oke, sip. Jadi kalau misalnya ini selesai sih.
Jadi kalau misalnya kita nge-add score-nya bakal sukses. Oke sih. Kita lanjut sini. Add score itu paling tombol doang ya. Tombol UI legacy button dah. Save score button juga sama. Oke, selesai. Nah, di sini kita belum setting. Kita harus setting dulu untuk nyambungin ke user manager nih. Nah, di user manager itu kan tadi ada calculation score. Nah, di calculation score itu kita masukin di bagian update event. Di update event itu user manager masukin ke sini itu. Nah, terus kalian tinggal masukin pilih yang calculation score right to text, karena tadi itu si score ini text, jadi kalian pilih yang text. Oke, score text ini masukin score text, udah selesai. Untuk playfab sendiri type playfab ID seperti yang awal, copy ID yang di sini tadi itu ada. Kemudian leaderboard name ini sebentar, kalian tuh harus bikin leaderboard baru di bagian sini. Nah, ini new leaderboard, misalnya namanya apa tuh leaderboard, bisa frekuensi terserah kalian, mau dia manual per jam, per hari, atau per minggu, per bulan juga bisa. Terus aggregation ini kayak dia tuh dihitung dari atas ke bawah tuh dari mana, maksudnya dari mini skor paling kecil ke gede atau gede ke kecil atau apapun itu, tinggal kalian setting aja kemudian save. Tapi kan saya sudah bikin skor leaderboard baru tadi itu ada, jadi saya cancel aja. Nah, ini leaderboard yang sudah saya buat nih. Oke, jadi kita lanjut. Nah, tadi kalian udah bikin leaderboard kan, namanya tuh kalian isi di sini. Kemudian leaderboard startnya dikosongin aja, dibikin 0. Ini untuk mengulang leaderboard dari awal kan. Kemudian ada leaderboard value. Leaderboard value ini kalian tinggal masukin skor yang tadi ke sini. Itu buat si leaderboard yang ini kalau mau nyimpan skor, dia bakal ngelihat dari isi skor yang ada di sini. Nah, cara untuk mengisi skor ini di sini, calculating score right to score text. Nah, diisi di sini nih. Nah, untuk settingan isinya itu harus berapa gitu di bagian add score. Di add score ini kalian tinggal masukin user manager, terus calculation user manager, nah terus calculation score, terus di sini kalian tinggal pilih yang add to current value float. Nah, ini tambahan skornya terserah kalian aja, bisa 100, bisa 50 juga bisa, coba 50 aja lah ya. Nah, ini nanti bakal ke write di sini, enggak di sini, terus ini dimasukin ke dalam sini. Nah, dari sinilah ini bakal ke write di sini dan ditembak ke dalam sini. Coba kita nanti coba. Nah, ini untuk settingan sukses atau enggaknya. Kalau sukses dia bakal munculin si sukses, kalau error dia bakal munculin si error nih. Oke, kita coba di match. Selesai event system, coba. Oh iya, untuk lockout coba kita tambahin lockout ya. Saya score tambahin lockout tuh. Lockout. Coba tambahin lockout aja lah ya, coba. Kalau misalnya kita sebentar. Nah, di sini. Jadi seperti tadi load scene, functionnya application load scene. Nah, load scene namanya scene-nya tadi itu sebentar. Scene all ya, oke. Lockout scene all. Oke, selesai. Ini udah bisa ya. Jadi kalau kalian play ini, dia bakal nggak ngerandom sih, nge-add score di sini dengan skor yang tadi udah kita setting di bagian sini. Skornya 50 kan, jadi setiap kali kita pencet ini dia bakal nambah jadi 50. Nah, kalau kita tekan lagi jadi 100, 150, dan ya kedapatan 50 ke atas gitu. Nah, untuk save score itu kenapa nggak bisa, karena kita belum login di bagian awal tadi, kita langsung play yang leaderboard, makanya nggak bisa nembak ke sini tuh, the result found. Jadi kita harus login dulu, oleh karena itu kita harus logout. Nah, kita login dulu ya, pakai akun yang tadi, freeback 09@gmail.com. Passwordnya tadi berapa ya? 0000. Oke, login.
sip, sukses. Oke, kita tambahin aja lah ya, 300 save score. Oh iya, jadi ada satu kesalahan tadi di bagian leaderboard. Jadi di bagian leaderboard ini kita harus ngecentang di title setting sebentar, di API feature, terus ke bawah. Nah di sini allow client to post player statistic. Ini biar si leaderboard yang tadi ini, yang save score ini bisa dipakai dan skornya bisa ditembak ke dalam leaderboard. Karena kalau kalian nggak centang itu, mau seberapapun kalian mencet save score-nya nggak bakal ke tembak, karena nggak diperbolehkan oleh si API-nya. Jadi kita langsung aja nih di scene awal, kita harus login dulu ya. Kita login freeweb789@gmail.com, password 000. Oke, tinggal login. Sip, sukses. Kita tambahin aja lah ya, mungkin 750 deh. Nah kalau kita tekan save score, sukses. Nah sukses itu berarti dia sudah masuk ke dalam sini nih. Refresh dulu. Oke, nah ini namanya freeback value 750 seperti yang kita tulis tadi. Ini udah ke save. Baik, itu segitu aja untuk leaderboardnya. Tolong hapus. Baik, segitu aja untuk praktikum CLO3 PMI dari saya, dan terima kasih sudah menonton.